Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you all are fine. Oke, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Bapak para pelajar hebat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris dengan Bapak Hanif Abdillah Lapasi. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang macam-macam teks. Untuk teks yang pertama yang akan kita pelajari, it is about procedure text. Oke, perhatikan video berikut, check it out. Adapun dalam penjelasan yang lain, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Jadi prosedur teks itu adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi misalnya, contohnya di dalam suatu alat elektronik. Nah, di sana ada contoh bagaimana langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Dari yang pertama, dari mulai mencolok komputernya, kemudian menekan tombol powernya dan sebagainya. Untuk petunjuk-petunjuk dan langkah-langkah seperti itu disebut dengan prosedur teks. Jadi teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Ciri-ciri prosedur teks itu biasanya: satu, menggunakan simple present tense dengan rumus subject atau you with the he she it ditambah verb one, kata kerja pertama. Kemudian berbentuk imperatif atau perintah. Jadi perintah ya, contohnya make, take, boil, cook. Contohnya ya, misalnya boil the water for 5 minutes. Rebuslah air selama 5 menit. Jadi isinya perintah. Kemudian menggunakan temporal conjunction. Temporal conjunction itu apa? Seperti first, second, then, kemudian next, selanjutnya. Jadi sesudah langkah berikut, misalnya first, langkah yang pertama kita harus mencolokkan komputer. Kemudian ada kata lagi yang kedua, mau second boleh, atau next, selanjutnya kita nyalakan komputer dengan menekan tombol power. Kemudian ada kata after that, setelah itu, misalnya after that we can use the computer. Nah, setelah itu kita bisa ini. Atau di dalam cara membuat sesuatu ada kata last. Last itu terakhir. Jadi terakhir misalnya masukkan bumbu ini. Nah, itu ya. Kemudian menggunakan ya conjunction atau kata menghubung untuk mengurutkan kegiatan. Misalnya then, while dan sebagainya. Kemudian menggunakan adverb, kata keterangan waktu. Di sini misalnya for 5 minutes, kayak tadi rebus air selama 5 menit, atau kukus bolu ini selama 30 menit atau 1 jam dan sebagainya. Kemudian begitu ya. Ini sama yang kedua, ini menggunakan adverb, kata keterangan menyatakan tahapan atau urutan. The first, the second, the third, the last, itu sama dengan temporal conjunction. Itu silahkan sama ya. Kemudian buat kamu yang ingin belajar banyak hal materi itu boleh ya, ini dianjurkan untuk mencoba mengakses situs ruangguru.co.id untuk latihan belajar saja. Itu untuk pelajaran tambahan dari prosedur teksnya, bisa dicari di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya, the purpose of procedure text. Tujuan. Apa sih tujuan dari prosedur teks ini? Kira-kira pasti ada tujuannya. Jadi the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah, ingat kata kuncinya, to tell the reader.
Jadi untuk memberitahu pembaca how to do, bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi itu tujuan dari prosedur teks itu ya, to tell the reader. Jadi memberitahu pembaca. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis prosedur teks. Prosedur teks yang menjelaskan bagaimana suatu bekerja. Nah, ini adalah jenis yang pertama ya. Jadi ada prosedur teks itu yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu harus bekerja ya, kayak tadi how to use komputer, bagaimana cara menggunakan komputer, atau how to record video, bagaimana cara merekam video. Ada yang kedua, prosedur teks itu menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Bagaimana aktivitas? Contohnya di sini how to make a noodle atau how to dance. Bagaimana cara membuat mie, bagaimana cara berdansa, how to play basketball, bagaimana cara bermain bola. Atau yang terakhir, nah, kalau yang kedua itu ya kayak kalian misalnya how to make a coffee, how to make a fried rice. Nah, itu maksudnya yang kedua ya, melakukan aktivitas tertentu. Yang ketiga, prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Artinya perilaku manusia itu apa? Sifat. Contohnya how to succeed, bagaimana cara mencapai sukses. How to live happily, bagaimana cara hidup bahagia. How to be a good person, bagaimana cara menjadi orang baik. Nah, itu ada urutannya. Jadi orang baik yang pertama harus begini, kedua harus begini. Nah, itu ya. Tapi kebanyakan prosedur teks itu yang kebanyakan digunakan itu hanya yang ke satu dan yang kedua. Yang ketiga ada tapi jarang. Yang ke satu dan yang kedua menginstruksikan bagaimana sesuatu bekerja atau melakukan aktivitas tertentu atau kita ingin membuat sesuatu. Nah, selanjutnya ada generic structure dari prosedur teks. Apa itu generic structure itu? Itu adalah susunan dari teks itu. Yang pertama ada goal. Goal itu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Kemudian di dalam prosedur teks itu ada material. Material itu berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Kalau misalnya cara membuat kue, nah itu ada tuh materialnya. Misalnya kan suka ada tuh di teks itu. Yang setelah judul itu material. Nah di sana ada bahan-bahan, misalnya 1 buah butir telur, 2 cangkir apa gitu ya, 1 sendok teh gula pasir dan sebagainya. Nah, bahan-bahan itu namanya material. Nah, kalau steps itu daftar urutan instruksi. Jadi itu langkah-langkahnya itu step. Yang pertama masukkan ini, kedua ini, itu step. Yang ketiga ada result, yaitu hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Itu biasanya kalimat paling akhir. Jadi hasilnya ketika sudah melakukan langkah tersebut menjadi nasi goreng yang enak atau menjadi kue bolu yang enak, cake yang enak ya. Okay, students, that's all what I can deliver to you all. Mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan, Bapak jelaskan. Kalian pelajari lagi. Semoga apa yang Bapak sampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih banyak. Tunggu ya di video yang selanjutnya. Thank you so much. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.